Di jantung rimba Kalimantan yang asri, di mana pepohonan menjulang hingga seolah menyentuh langit dan terlihat sekawanan burung enggang, sang penari udara, hidup sebagai simbol keabadian hutan. Suara khasnya memecah sunyi pagi, seolah menjadi melodi pengantar bagi kehidupan di tanah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Disinilah kisah kita dimulai dengan cerita si burung enggang sebagai bagian dari ceritanya. Dan akankah ia tetap menjadi raja di langit Kalimantan atau hanya menjadi kenangan dalam cerita rakyat? Di tengah perjuangan untuk melestarikan alam, kisah ini akan membawa kita menyelami hubungan manusia, hutan, dan warisan yang harus dijaga bersama untuk kita lestarikan. Di tepi Sungai Mahakam terdapat sebuah rumah gubuk kecil milik seorang lelaki tua bernama Kakek Bayau. Ia tinggal bersama cucunya, seorang anak yatim piatu bernama Lawing. Meski hidup sederhana, mereka bahagia di tengah hutan adat istiadat yang hijau, penuh kehidupan yang sangat damai. Suatu pagi, Lawing berjalan-jalan di hutan sambil mencari kayu bakar. Di dekat pohon besar, ia mendengar tembakan yang kesunyian dan suara sayup-sayup yang terdengar seperti suara cericit burung yang mirip dengan tangisan. Ketika ia mendekati sumber suara, ternyata Lawing menemukan seekor anak burung enggang yang tergeletak di tanah. Sayapnya lemah dan matanya penuh kesedihan. "Apa yang terjadi padamu, burung kecil?" tanya Lawing dengan sangat lembut. Anak burung itu seakan mengerti dan memandang Lawing dengan sorot mata yang pilu. Dari jauh, Lawing melihat sisa-sisa bulu induk burung enggang yang tergeletak, terkena tembakan akibat ulah pemburu yang kejam. Lawing segera menggendong anak burung itu dan membawanya pulang, dan seketika Kakek Bayau menyambut Lawing di depan rumah. "Apa itu yang kau bawa itu, cucuku?" tanyanya. "Ini, Kek, anak burung enggang. Induknya telah sudah tiada. Aku ingin merawatnya," jawab Lawing penuh tekad. Kakek Bayau hanya bisa tersenyum bijak. "Ketahuilah, cucuku, burung enggang adalah burung hutan yang istimewa. Jika kau merawatnya dengan kasih sayang, ia bisa menjadi temanmu yang paling setia," ucap Kakek Bayau. Hari demi hari, dengan penuh kasih sayang, Lawing memberi makan dan merawat anak burung enggang itu. Ia menamainya Naga karena paruhnya yang kuat seperti naga. Meski awalnya malu-malu, Naga perlahan mulai percaya pada Lawing, dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan. Lawing mengajari Naga cara bermain di sungai, sementara Naga sering terbang rendah, membawa ranting atau buah untuk Lawing. Terkadang mereka duduk bersama di bawah pohon besar, saling berbagi cerita dalam diam namun penuh arti. Para pemirsa yang budiman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kebahagiaan itu tak selamanya indah. Suatu hari, pemburu yang sama kembali ke hutan. Lawing begitu kaget melihatnya dari kejauhan, membawa senapan. Ia segera memeluk Naga erat-erat dan membawanya pulang. "Kakekku, bagaimana jika pemburu itu datang ke sini?" tanya Lawing dengan khawatir. Kakek Bayau menatap dengan tenang. "Kita harus melindungi yang kita sayangi. Hutan ini adalah rumah mereka dan tugas kita adalah menjaganya." Malam itu, Kakek Bayau dan Lawing menyiapkan rencana. Mereka memasang tanda-tanda peringatan dan membuat suara keras untuk menakut-nakuti pemburu. Naga dengan keberaniannya ikut terbang rendah, menarik perhatian para pemburu ke arah suara yang aneh, dan usaha mereka berhasil. Pemburu itu pun akhirnya pergi dan tak pernah kembali. Naga dan Lawing terus tumbuh bersama dalam bingkai persahabatan.
Meskipun mereka sangat berbeda, persahabatan mereka mengajarkan kita akan sebuah kasih sayang dan keberanian mampu mengalahkan rasa kehilangan. Sehingga hutan di tepi Sungai Mahakam menjadi saksi kisah indah mereka, dan suara tawa lawing serta kepakan sayap naga menjadi irama melodi yang abadi di hutan Kalimantan. Seiring dengan berjalannya sang waktu, pada suatu hari di lain cerita, kakek Bayau mengetahui sebuah rencana jahat. Di tepi Sungai Mahakam, ia mendengar sekelompok orang yang tak bertanggung jawab berencana ingin menebang pohon-pohon besar di hutan untuk mereka dijual di kota. Adapun hutan yang menjadi rumah bagi banyak makhluk, termasuk burung enggang, akan rusak jika rencana itu terlaksana. Kakek Bayau tahu ia harus melindungi hutan ini apapun resiko yang akan dia hadapinya. Dengan sangat hati-hati, ia menyampaikan kabar ini kepada beberapa warga desa agar mereka waspada. Sayangnya, kelompok itu ternyata mengetahui tindakan kakek Bayau. Mereka merasa marah karena rencananya terancam gagal. Hingga suatu malam, ketika kakek Bayau sedang mencari ikan di sungai, tiba-tiba sekelompok orang-orang berhati jahat menyergapnya, mengikat tangannya, dan membawanya ke sebuah bukit jauh dari desa agar tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Di tengah malam yang sunyi, Naga, si burung enggang sahabat lawing, ikut merasa ada yang tidak beres. Ia terbang rendah dan melihat jejak kaki manusia menuju hutan. Naga mendekati rumah gubuk mereka dan menemukan lawing yang sedang gelisah menunggu kakek Bayau, yang sedari tadi sore belum pulang mencari ikan di Sungai Mahakam. Naga si burung enggang segera terbang rendah, menggoyang-goyangkan sayapnya, dan bersuara nyaring mencoba memberitahu lawing sahabatnya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Lawing yang sudah memahami bahasa isyarat naga langsung mengerti. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Dengan napas yang tersengal, lawing menyusuri kampung dan berlari ke kantor desa dan kantor polisi terdekat, memberitahu mereka bahwa kakek Bayau telah disergap dan dibawa oleh sekelompok orang jahat yang ingin mencuri kayu di hutan. Polisi dan beberapa warga desa segera berangkat bersama-sama menuju hutan, mengikuti naga si burung enggang terbang menyusuri hutan. Di bukit tempat kakek Bayau ditawan, para penjahat tak menyadari bahwa mereka telah diikuti. Ketika mereka sedang berbicara dengan sombongnya, rombongan polisi dan warga datang mengepung mereka. Dengan bantuan lawing dan keberanian naga yang terus mengawasi dari atas, polisi berhasil menangkap gerombolan itu tanpa perlawanan berarti. Akhirnya kakek Bayau pun diselamatkan, dan semua sekelompok penjahat yang berniat jahat dihukum serta dipenjara. Desa menjadi aman kembali, dan hutan tetap terjaga dan lestari, memberikan tempat bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Adapun pesan moral di balik cerita ini, bahwa keberanian untuk melindungi alam dan dalam mengungkap kebenaran sangatlah penting. Bahkan, ketika menghadapi bahaya, seperti kakek Bayau, untuk melindungi hutan, membuat kita mampu menjaga kebaikan bersama. Juga, persahabatan dan antara manusia dan hewan, seperti yang ditunjukkan oleh lawing dan naga si burung enggang, menunjukkan bahwa bersama kita bisa menghadapi segala rintangan demi kebaikan dan kelestarian alam itu sendiri. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini patut menjadi inspirasi dan renungan kita bersama. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.